permanen. Yang ada lebih dari pemenang. Tidak ada yang namanya champion forever. Karena terus tingkatkan service. Terus pikirkan customer. Kalau itu di dunia bisnis, jangan-jangan nanti orang akan cek toko sebelah. Lebih bagus dari toko Anda. Kita nggak boleh males. God doesn't bless the lazy. Tuhan tidak memberkati seorang pemalas. Makanya Tuhan memberikan berkah yang besar untuk semut karena mereka rajin. Bukan hanya rajin bekerja, mereka juga rajin koordinasi. Mereka memakai strategi yang tepat, mengumpulkan makanan di musim panas supaya nanti pada waktu musim dingin mereka tidak perlu keluar rumah. Saya rasa kita perlu mempersiapkan mentalitas kita menuju 2023 nanti. Ini adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Malah saya belum sempat sampaikan ini di GMS Surabaya lagi di kapal induknya. Di Jakarta saya berikan bocoran dulu. 2023 tahun menabur doa dan tahun menuai sukacita. Anda mau nuai? Nabur. Jangan pernah kita itu lengah, namun harus waspada. Baca bersama dengan saya Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 12 sampai 15 bunyinya, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Katakan amin. Tidak ada juara satu yang permanen dalam kerajaan sorga. Selama kita masih hidup ini, kita harus waspada. Di ayat 12 terjadi kekendoran. Begini biasanya kekendoran itu terjadi. Ketika kita tidak merasakannya, perlahan-lahan kita mengalami erosi. Dan biasanya yang digerus dulu adalah kerohanian. Lihat ya, segala sesuatu sebelum menjadi tidak tertolong lagi atau beyond repair, tidak bisa lagi dibenarkan atau titik tidak kembali, selalu dimulai dengan penurunan rohani. Turun mesin itu permulaan mogoknya mobil. Yang lainnya hanya aksesori. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah, kuatkanlah tangan yang lemah. Berarti tangannya sudah mulai lemah, butuh dikuatkan. Ini bicara tentang kerajinan yang mulai kendor perlahan-lahan. Kenapa kerajinan mulai kendor? Kita dapat penjelasan di belahan kalimat berikutnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Biasanya dimulai dengan kehidupan doa yang mulai bolong-bolong. Kalau Anda melihat suami Anda mulai jarang berdoa, waspadalah. Memang belum apa-apa sih, belum kanker stadium 2, belum kanker stadium 3, tapi itu sudah jenis kanker rohani yang mulai terjadi, karena orang yang sudah bisa kompromi dengan Tuhannya, dia akan bisa kompromi apa saja. Jangan cepat-cepat, jangan kita nggak perlu panik. Kamu nggak doa ya? Wah, abis ini kamu selingkuh. Nggak usah begitu. Nggak usah. Tapi alangkah baiknya kita saling mendorong dan menguatkan. Menjelang hari Tuhan, jangan jauhi pertemuan. Khususnya berjumpa dengan Kristus setiap hari. Jikalau anak Anda mulai kendor ke gereja, Anda mesti hati-hati. Memang belum sampai lompat ke narkoba, tapi itu permulaan. Permulaan daripada segala kemunduran dalam hidupnya nanti. Sekalipun dia karena kerjaan misalnya, tapi hidup itu kan mesti seimbang. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, tapi akhirnya kehidupan itu sendiri ambruk. Kita punya banyak uang, tapi nggak bahagia rumah tangganya. Karena bahagia rumah tangga tidak tergantung materi.
Tergantung pria yang takut akan Allah. Tergantung juga wanita yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita senang loh melihat ada satu sisi hidup kita itu maju pesat. Tapi kalau kita mau lihat sesungguhnya laboratorium yang bisa dipercaya adalah kehidupan doa. Kalau kehidupan doa kita tuh mulai kendor, biasanya disitulah permulaan iblis bekerja. Sebab itu lututnya sudah goyang. Ini bukan bicara soal olahraga itu terbatas sifatnya. Ini olah roh.